Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salingers, balik lagi. Kali ini kita akan podcast tentunya dengan bintang tamu. Bintang tamu atau apa ya? Ya, pokoknya kita kedatangan tamu istimewa. Salah satu kontributor Mubadalah ID itu Kak Nadira. Kak Nadira sendiri udah jadi kontributor udah berapa lama, Kak? Dari tahun 2019 mungkin ya, sejak Women Writers Conference. Oh iya, Ya, WWC itu. itu kan tahun 2018-19 itulah antara itu. 2019. Udah suhu ya berarti ya? Enggak juga, soalnya kadang ada waktu-waktu kita sering nulis, ada waktu-waktu kita ngilang gitu. Bener-bener, sama aku juga. Iya, kayak itu. Ya gitu. Oke, Kak Nadira. Jadi hari ini mungkin kita akan membahas satu tema yang sebenarnya semua orang punya mengalami masalah yang sama ya. Keresahan-keresahan kita ini sebenarnya sama aja di situ juga. Cuman mungkin kebetulan Kak Nadira bakal nulis isu itu, jadi kita akan lebih ngulik lagi di sini. Nah, untuk itu sebelumnya Kak Nadira sekarang sibuk ngapain nih? Sibuknya enggak sibuk. Sibuknya nggak sibuk, cuma nulis aja. Cuma nulis aja, oke. Itu juga kesibukan. Itu juga kesibukan kan, nulis produktif ya. Iya, betul. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas soal kesetaraan ya, Kak. Jadi, Kak Nadira awalnya tertarik sama isu kesetaraan itu sejak kapan? Mungkin boleh diceritakan dulu. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Aida, Mbak Fitri atas kesempatannya. Jujur aku senang dan sekaligus deg-degan juga karena ini pertama kalinya aku diajak ngobrol di sini. Menanggapi pertanyaan tadi, mungkin sebenarnya aku nggak tahu juga sejak kapan aku melek isu kesetaraan. Itu kayak terjadi gitu aja gitu, seiring berjalannya waktu ya. Kadang pemikiran-pemikiran kita tuh datang sendiri aja gitu, menemukan jalannya kan. Nah, seiring berjalannya waktu itu, belakangan ini entah kenapa aku tuh mulai mempertanyakan gitu, mempertanyakan dan meninjau ulang apakah aku ini benar-benar orang yang memiliki prinsip itu, prinsip kesetaraan itu tadi gitu. Karena seringkali yang kita hadapi di real life-nya, di kenyataan, di kehidupan sehari-hari itu justru kita sering diuji gitu. Jadi aku pengen buka dengan pertanyaan deh. Pernah gak sih kita kayak punya keyakinan yang kita pegang teguh gitu? Kayak itu tadi keadilan, kesetaraan, hak-hak perempuan. Tapi ketika di dunia nyatanya kita dihadapin sama isunya langsung, justru kita kayak diuji banget gitu di situ. Gitu ya? Iya, kayak gagap gitu, kayak aku nih harus gimana sih gitu. Nah, itu makanya yang akhirnya membuat aku melahirkan tulisan itu gitu. Dan itu prosesnya lumayan panjang untuk membuat tulisan itu ya, karena langsung dari keresahan-keresahan kita sendiri itu mungkin Mbak ya. Jadi karena aku percaya menulis itu adalah proses menyembuhkan, proses untuk refleksi diri juga tentang apa sih yang harusnya kita lakukan terhadap apa yang kita alami gitu sih Mbak. Jadi lebih dari maksudnya kayak datangnya dari kegelisahan itu gitu. Aku penasaran banget deh Kak Nadira soal pengalaman Kak Nadira sendiri tentang keresahan yang sering banget dirasakan ya, terutama sebagai perempuan gitu. Nah, salah satunya apa sih Kak yang sering banget gitu muncul gitu? Oh iya. Dan itu mendorong buat Kak Nadira untuk oke, aku nulis akan lebih banyak nulis soal isu kesetaraan dan sebagainya gitu. Biasanya dari pengalaman personal atau Iya benar banget. Emang itu berangkat dari sebuah pengalaman yang terus-menerus terjadi, baik dari ruang lingkup manapun ya Mbak, dari ruang lingkup keluarga, dari ruang lingkup ruang kerja, atau lingkungan sekitar kita gitu. Kayak misalnya contohnya kalau di ruang keluarga itu, contoh sederhana seperti kita sebagai perempuan, terus kita lagi beres-beres gitu ya, terus kita lihat yang laki-laki tuh malah kayak santai-santai gitu, rokok, kopi gitu. Nah itu kan kayak ada kayak rasa gak nyaman, gak rela gitu kan.
Terus kalau di ruang kerja misalnya kita sebagai perempuan punya ide terus nggak didengar gitu. Atau yang lebih jengkel lagi misalnya ada rapat atau kegiatan misalnya. Terus yang biasanya bikin kopi atau beres-beres tuh nggak ada nih. Nah langsung ngarah ke perempuan tuh. Nah, kalian bisa nggak tolongin bikin kopi dong gitu. Kayak pengen nolak tapi kayak nggak bisa gitu. Nah itu tadi karena aku nggak bisa keluar-keluar langsung sama orangnya gitu, jadi aku tuangkan ke dalam tulisan gitu. Oke. Berarti tulisan sebagai jalan perlawanan gitu ya. Betul banget ya. Kalau tadi kan pengalaman aku, kalau pengalaman Mbak Mbak sendiri mungkin Kalau aku sendiri soal apa ya, tantangan di isu kesetaraan tuh justru lebih banyak hadir di diri sendiri. Kayak misalkan mungkin apa ya, setelah aku paham kesetaraan, aku bisa berdaya secara perempuan itu sebagai manusia, tetapi seringkali aku juga masih punya bias terhadap perempuan lain. Nah itu yang sering apa ya, yang sekarang sering muncul di aku gitu. Misalkan lihat perempuan lain, kamu ayo dong misalkan berdaya, berani speak up dan sebagainya gitu. Tetapi aku nggak melihat apakah posisi dia itu mampu untuk melakukan itu atau enggak gitu. Nah, aku sering menyetarakan perempuan lain itu harus sama seperti apa yang aku lakukan misalkan. Nah, itu justru aku ngerasanya, oh berarti aku sekarang tuh mungkin aku udah merdeka ya gitu misalkan, tapi aku sering bias atau sering menghakimi perempuan lain, pilihan perempuan lain. Nah itu sih yang sering, yang kayaknya harus terus jadi refleksi diri gitu, refleksi diri aku sebagai perempuan, karena posisi atau apa ya, kondisi setiap perempuan kan beda-beda dan mungkin kondisinya tidak selalu bisa diambil gitu. Pilihan yang aku pilih mungkin bagi orang lain itu sulit gitu, dan sebagainya. jadi Itu tantangannya ya itu tantangan banget sih buat aku sih. Iya. Aku juga sebenarnya kalau untuk diri sendiri itu ya. Cuman mungkin kalau Mbak Fitri mungkin udah punya support system ya. Misalkan suami udah melek isu kesetaraan. Nah, kalau aku sendiri kan dari lingkunganku belum banyak yang begitu melek soal isu itu. Jadi tantangannya mungkin di situ sih. Aku juga sama kayak Kak Nadira, kadang suka emosi gitu ya, lagi nyuci piring, sedih santai-santai aja, oh itu udah mau memicu perang dunia. Tapi aku tahan aja sih. Kadang aku merasa bahwa apa yang kita yakini itu kan bisa menjadi sebuah realitas kan, dan belum tentu itu ideal juga bagi orang lain gitu, terutama untuk keluarga. Tapi di sisi lain ada nilai-nilai yang terus aku sebarkan ke dalam keluarga ya. Salah satunya itu aku nggak pernah ngomongin kesetaraan sih Kak. Jadi kayak menurutku hal-hal domestik itu hal basic aja sih yang harusnya semua orang bisa gitu. Aku tuh sering banget ngomong ke suamiku kayak, kalau misalkan kamu nggak nyuci piring, misal aku lagi kemana, itu piring berarti nggak dicuci-cuci dong kalau nggak aku yang nyuci. Akhirnya dia mau nyuci piring. Atau nggak, aku jujur dari semenjak hamil udah nggak pernah nyuci baju. Itu pasti dilakuin sama suami, karena mungkin dia tahu, dia ngelihat langsung, mungkin dia punya empati ya, dia ngelihat langsung gimana perempuan lagi hamil gitu kan. Entah ya, itu nyucinya juga pakai nyuci di mesin cuci, kita nggak pakai tenaga sendiri, tapi kan kita tetap ngambil baju gitu kan, Harus ada usahanya, tetap kan ada effortnya gitu, ngejemur baju, berdirinya kelamaan, kaki kram. Jadi hal-hal kayak gitu sih yang sebenarnya perlu kita kasih tahu gitu. Kita harus kasih tahu pengalaman-pengalaman kita, setidaknya biar empati mereka tuh muncul gitu. Karena mungkin laki-laki juga apa ya, tumbuh di lingkungan yang tidak memberitahu bahwa itu tuh pekerjaan domestik itu ya harus dia lakukan juga gitu. Nah, sulitnya dan, itu sih Mbak, jadi kita harus ngajarin karena mereka kayak mereka realitasnya mereka ngelihat kehidupan sebelumnya gitu, kayak ibunya mereka aja bisa kok ngerjainnya, masa kamu nggak bisa gitu kan. Tapi emang loh, bahkan ada di lingkungan aku tuh yang orang tuanya bener-bener nggak ngebolehin anak laki-lakinya masuk ke dapur loh. Nggak boleh, kamu nggak boleh cuci piring, kamu nggak boleh beres-beres. Kayak kenapa sih gitu? Udah langsung mengkotak-kotakan gitu ya. Gitu. Dan ya itu tadi apa namanya, keluarga tuh yang benar-benar ini banget sih. Support system itu benar-benar berpengaruh banget sih sama kita ya. Dan dari keresahan-keresahan tadi tuh akhirnya aku sampai nih Mbak ke pembelajaran bahwa kesetaraan tuh
bukan cuman soal kita beropini doang gitu. Kayak kita selama ini nulis kita punya pandangan begini tentang kesetaraan, tapi akhirnya kan ternyata kesetaraan itu soal cara hidup. Bagaimana keyakinan itu akhirnya membawa kita terhadap cara kita sehari-hari gitu. Itu sih Mbak akhirnya. Kalau orang-orang kan mungkin banyak mikir kesetaraan itu soal jadi nyaring gitu. Jadi misalnya jadi vokal. Kayak kita harus orasi gitu. Padahal kesetaraan itu nggak harus tentang itu semua gitu. Justru kesetaraan itu perjuangannya di itu tadi, di ruang lingkup kita sekecil apapun itu, misalkan di ruang keluarga, di ruang kerja, atau yang masih sekolah ya di ruang sekolah gitu kan. Justru itu medan perangnya sih menurut aku gitu, dan perjuangannya ya sekecil apapun ya itu namanya perjuangan. Nah itu berat loh, walaupun kayak gitu doang itu berat. Bener-bener. Jujur itu berat. Lebih berat melawan ini ya, diri sendiri. Iya benar. Dan mempraktekannya. Iya, gitu. Nah itu Kalau mungkin kalau secara teori kita bisa belajar benar. dimanapun dan dari banyak buku gitu. Nah, yang sulitnya itu kan adalah mempraktikkan terutama di lingkungan yang paling terdekat, salah satunya di lingkungan keluarga misalkan. Karena aku juga masih agak gagap ketika misalkan ngobrolin soal kesetaraan di lingkungan keluarga yang memang udah tercipta agak patriarki gitu ya. Gitu, jadi memang yang paling utama itu adalah mengajak gitu, bukan soal ini loh secara teorinya kamu tuh patriarki apa segala macam gitu. Jadi kita berlakuin bareng-bareng aja gitu. Jadi lebih ke teladan aja sebetulnya, kayak ngajak lakuin bersama. Itu kayaknya lebih lebih mudah untuk ditularkan gitu. Benar. Kayak tadi yang Mbak Ida lakukan kan gitu. Jadi Mbak Ida nggak bicara kamu tuh sebagai laki-laki, sebagai suami kok patriarki banget dan sebagainya gitu. Jadi nggak stigma duluan, tapi kita lakuin aja bareng-bareng gitu. Setuju sih. Tapi sejauh ini Kak, tadi kan Kak Nadira sempat singgung kesetaraan itu bukan soal siapa yang paling nyaring ya. Tapi ini soal kehidupan. Mungkin Kak Nadira bisa kasih sedikit contoh gitu kan buat teman-teman di sana mungkin yang mereka tuh harus selalu kampanye itu dimanapun gitu ya. Mereka terlalu agresif gitu ya, sehingga isu ini bukan jadi suatu isu yang menarik, justru dihindari perang, gitu kan. Justru jadi perang gitu. Mungkin Kak Nadira punya satu pandangan biar orang tuh nggak terlalu anti sama isu-isu kesetaraan yang ternyata kesetaraan itu bagian dari hidup gitu, nggak bisa kita hindarin gitu. Mungkin ada pandangan Kak Nadira kah buat teman-teman di sana yang sebenarnya kita bisa kok kalem aja gitu. Tapi perjuangannya sama misalkan kesetaraan. Sebenarnya kalau ngomong kesetaraan, banyak orang yang mengira langsung, oh kamu feminisme ya, kamu feminis ya gitu. Sebenarnya aku juga masih nggak terlalu utuh pemahamannya tentang feminisme ya. Yang aku tahu ya kesetaraan, kita memandang manusia sebagai manusia gitu. Akhirnya banyak orang yang kayak alergi gitu terhadap isu kesetaraan karena dianggap feminis gitu, dianggap anti laki-laki gitu kan. Padahal nggak selalu seperti itu gitu kenyataannya. Yang menurut aku sih kesetaraan itu ya sesimpel kita memanusiakan manusia sih Mbak. Kita melihat orang-orang itu sebagai orang yang sama gitu. Kita tidak membeda-bedakan siapapun dalam cara sikap, dalam cara kita ngobrol sama siapapun gitu. Dalam cara kita menerima pendapat yang berbeda. Hal-hal seperti itu ya sebenarnya sesimpel itu sih kalau aku memandangnya kesetaraan itu ya sesimpel itu gitu. Jadi nggak usah terlalu anti atau alergi gitu, nggak ada yang perlu ditakutkan gitu. Karena karena itu memang justru bagian dari hidup, bagaimana kita itu cara untuk hidup gitu. Yang nyebelin itu kadang kalau ngobrolin soal kesetaraan itu orang-orang sering melihat kita itu kalau perempuan udah melek kesetaraan kayak pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dilakukan laki-laki itu harus bisa dilakukan oleh perempuan ya, misalkan kamu kan udah ngobrolin kesetaraan kamu harus bisa angkat galon, ganti gas misalkan. Padahal kan nggak yang
menggantikan atau menghilangkan peran laki-laki di kehidupan perempuan gitu kalau Iya. ngobrolin soal kesetaraan kan. Justru bagaimana laki-laki dan perempuan bisa saling kerjasama kalau Benar. secara membadalahnya, Iya, benar. sehingga ya bisa hidup berdampingan dengan kerjasama, kesetaraan dan apa ya, saling memperjuangkan keadilan misalnya gitu. Nah, Kak Nadira sendiri sebagai perempuan sering nggak dicap kayak gitu misalkan Oh iya, pernah. oleh teman-teman di lingkungan? Ya sebenarnya Kak mungkin Nadira? itu kayak bercandaan aja ya, cuman tetap aja sih kayak mereka salah kaprah gitu. Iya. Maksud kita membela kesetaraan bukan berarti kita mau menyamakan mereka kan. Setara bukan berarti sama gitu. Jadi kita tahu kok laki-laki perannya seperti apa, kita perannya seperti apa, kita tahu. Cuman ya kita mau juga dong kita setara gitu. Kita nggak mau juga dibeda-bedain gitu. Kita tetap punya hak-hak yang sama misalnya kayak gitu. Jadi ya itu memang banyak yang salah kaprah. Jadi itu juga tantangan. Kita mau bicara soal kesetaraan gak sih Mbak? Jadi kayak ada takut-takutan tersendiri. Padahal kan misalkan kayak isu menstruasi di tempat kerja kayak sering di underestimate gak sih Mbak? Misalkan kamu katanya setara gitu, tapi kenapa kamu harus cuti kalau Iya, menstruasi benar. gitu? Iya nggak gitu, maksudnya kalau misalnya kamu mau ngomongin kesetaraan dalam masalah itu ya coba aja kamu menstruasi dulu gitu. Jadi Gitu. emang konteksnya bisa ditarik dari pengalaman pribadi ya, karena benar-benar. pengalaman hidup sebagai perempuan itu beda sama Sangat-sangat laki-laki. berbeda. Apalagi kan perempuan punya pengalaman reproduksi yang beneran kompleks banget. Kita tuh kayaknya nggak ada habisnya gitu kan, mulai dari menstruasi, terus melahirkan, nifas, menyusui. Benar. Semua itu tuh gejolak Jadi, yang iya. pasti nggak dirasain sama laki-laki gitu kan. Dan ini juga itu mungkin jadi sumber masalah ya, karena mereka nggak ngerasain. Jadi mereka taunya ya kita baik-baik aja, padahal dalam diri kita mungkin kita lagi berontak bahkan sama diri kita sendiri, kayak Betul. kita berperang sama rasa capek gitu kan, hormonal yang naik turun gitu kan. Hormon juga nih yang ngaruh, yang bilang makanya perempuan jangan jadi pemimpin nanti nggak bijak karena hormonnya nggak stabil, emosinya nggak stabil. Tapi kan itu nggak selalu kayak gitu. Ada juga kok laki-laki yang mungkin dia punya emosi yang nggak stabil sehingga dia bisa merilis emosi di mana aja, dia nggak bisa dia nggak bisa melawan dirinya sendiri gitu kan. Ya ini balik lagi sih menurut aku tentang hidup dengan ya kesetaraan tuh adalah satu bagian dari hidup kita yang nggak bisa kita tinggalkan, harus dijalanin gitu. Iya benar. Ada satu ayat Al-Quran yang aku suka banget. Maksudnya tentang tadi kita kan melawan keresahan itu ya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Itu Allah bilang Allah nggak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri gitu. Nah itu cukup relate dalam proses aku menulis tuh. Oh ya aku nemu ayat ini nih. Ya berarti memang segala keresahan tadi itu adalah kayak semacam panggilan gitu loh Mbak. Panggilan untuk apa? Untuk menuju perubahan. Jadi kalau misalkan kamu udah merasa nggak nyaman sama apa yang sedang kamu hadapin, ya gimana caranya supaya berubah gitu, supaya keadaan itu berubah gitu. Misalnya tadi kata Mbak kan kita bisa ngajak keluarga kita tuh yang laki-laki coba ajak buat bantu-bantu, atau kalau yang di ruang kerja bisa kita sedikit demi sedikit coba untuk bilang enggak gitu. Kalau misalkan kita disuruh apa yang bukan tugas kita, tetap bersuara walaupun nggak didengarkan gitu kan. Ya kita bisa lawan dengan hal-hal sederhana itu supaya ya sedikit-sedikit pasti ada perubahan gitu dari apapun yang kita lakukan gitu kan. Asal kita mau bergerak gitu. Nggak cuma diem dan menerima dan pasrah aja sama keadaan gitu kan. Gitu sih. Nah, apa yang diucapkan Kak Nadira tuh aku ingat di buku-bukunya Pak Fakih bahwa banyak perempuan di masa Nabi juga mereka tidak diam gitu ya untuk meminta haknya kepada salah satunya misalkan kepada Nabi untuk difasilitasi supaya mereka dapat ruang untuk belajar, ruang untuk memperbaiki ekonominya dan sebagainya. Itu mungkin bisa jadi inspirasi setiap perempuan untuk ya kita juga harus bersuara gitu ya untuk meminta hak kita supaya tidak diabaikan, dipinggirkan, ditinggalkan gitu ya. Mungkin sangat relate dengan tadi ya ayat-ayat tadi. Bahwa ya laki-laki dan perempuan kalau mau ada perubahannya dari diri kita juga harus melakukan sesuatu gitu sehingga akan terciptalah gitu perubahan itu. Iya. Tapi di balik
itu ya tadi kan kita nyinggung soal Al-Quran, soal cerita-cerita Nabi gitu kan. Banyak juga apa ya, unsur keagamaan itu yang mempengaruhi orang tuh, jadi melegitimasi ketidaksetaraan dalam keluarga gitu kan, kayak Jadi pelintir. iya, maksudnya mereka tuh kadang menguatkan kayak misalkan dalam kehidupan suami istri gitu kan, ada ayat yang berkembang, ada ayat pokoknya dalil lah yang berkembang gitu, kayak kalau kamu menolak berhubungan dengan suamimu maka kamu akan Nah itu. dilaknat sampai pagi Sampai lah, subuh lah sampai gitu. subuh, atau enggak mengobjektifikasi perempuan, kayak perempuan itu adalah ladang bercocok tanam, sehingga kalau perempuan nggak punya anak dia pasti berdosa gitu. Dan kebanyakan yang lebih familiar gitu kan, ayat-ayat yang itu. padahal mungkin maksudnya nggak kayak gitu ya. Mungkin teman-teman juga harus baca yang Muwadalah ya, mungkin karena Muwadalah punya gitu kan ayat-ayat yang lebih memanusiakan. Kita nggak ngomongin siapa perempuan dan siapa laki-laki, tapi kita ngomongin konteksnya ini memanusiakan manusia. Tafsirnya lebih memanusiakan ya. Tapi gimana menurut Kak Sadira, sejauh mana agama atau budaya itu melanggengkan ketidaksetaraan tadi? Kak Nadira mungkin pernah mengalami atau secara... Kalau masalah itu memang kita kan hidup di negara yang masih patriarki ya. Ditambah lagi budaya dan agama. Jujur aku sebagai orang yang besar di lingkungan agamis itu, aku juga merasakan itu. Kayak kok kebanyakan yang maju itu laki-laki, tokoh-tokoh laki-laki gitu. Sampai aku bertanya-tanya, emang kalau perempuan nggak boleh gitu, misalkan jadi ustadzah yang tampil gitu, kebanyakan laki-laki gitu. Kenapa gitu? Mulai mempertanyakan itu tuh dari kecil, karena ya kok bisa gitu? Karena mungkin memang tadi yang bicara tafsir-tafsir juga kan harusnya tafsir-tafsir itu kan banyak gitu ya. Tapi kenapa laki-laki, dan mungkin itu kenapa yang berada di masyarakat itu ayat-ayat dan tafsir-tafsir yang seperti itu, karena yang membuat itu kan mungkin saja laki-laki. Dan Mungkin mungkin ada unsur-unsur untuk menguntungkan merekanya di situ. Jadi makanya itu perlu untuk kita menggali ulang, meninjau ulang ayat-ayat supaya untuk kita terlibat langsung juga ya di dalamnya ya. Kalau dulu kalau sekarang mungkin maksudnya itu juga harus ada perempuan, karena kan biasanya kenapa laki-laki bikin satu kebijakan atau aturan yang bias, karena dia nggak mempertimbangkan itu pengalaman perempuan tadi, dan perempuannya juga nggak bersuara. Kenapa nggak bersuara? Karena nggak dikasih kesempatan. Balik lagi ya kayak tadi ya, nggak dihadirkan, nggak dikasih aksesnya nggak dikasih dan sebagainya. Tapi yang ada yang bikin sedih lagi Mbak, selain nggak dikasih akses, kadang perempuannya juga berpikir bahwa mereka nggak perlu untuk hadir. Jadi itu yang membuat aku juga agak sakit gitu dengan budaya ini, karena jadinya perempuannya menganggap budaya ini budaya yang sakral gitu. Budaya ya udah laki-laki aja gitu. Nggak bisa diubah. Karena mungkin sejak kecil para perempuan ini itu udah dikasih nilai bahwa udah perempuan yang baik itu yang diam, yang banyak menuntut, kayak gitu. Tulisan Kak Nadira juga soal anak perempuan. Iya benar kan, yang harus udah diam aja gitu, nurut apa yang udah dikasih sama orang tua gitu, nggak usah nyari-nyari atau nyari ruang lain dan sebagainya. Dari kecil tuh perempuan udah didikte gitu, sehingga setelah besar dia juga jadi punya pemikiran, aku sejak kecil udah nggak terbiasa untuk bersuara, ngasih pendapat, hadir di ruang-ruang diskusi yang memang itu urusannya laki-laki dan sebagainya. Nah mungkin memang nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga itu sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya manusia ini gitu. Bisa laki-laki, bisa perempuan kayak gitu. Salah satunya mungkin perempuan jadi harus banyak diam kayak gitu. Nah mungkin untuk terakhir ya, ini akan sangat menarik kalau misalkan apa sih yang bisa Kak Nadira ajak untuk para pembaca Muwadalah atau para penonton Muwadalah juga soal menanamkan kesetaraan di lingkungan sehari-hari itu gitu. Sebagai penutup juga ya? Boleh. Jadi mungkin kita aku yang mengajak
salingers untuk terus bertanya-tanya, terus merasa gelisah, mungkin terus merasa nggak nyaman, nggak rela. Mari kita temukan hal-hal yang membuat kita akhirnya melek. Kenapa sih kesetaraan itu penting gitu? Karena ya itu tadi yang tadi kita udah bahas, bahwa perubahan itu nggak lahir gitu aja. Perubahan itu datang saat kita mengupayakan itu gitu. Dan selalu keep in mind bahwa kesetaraan itu bukan soal jadi paling nyaring, bukan soal kita vokal, bukan soal jadi paling keras, tapi ya soal siapa yang paling gigih, paling sabar, paling sadar, dan paling nggak pasrah dengan keadaan. Mungkin gitu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wah, itu lagi. Oke, Salingers, jadi itu tadi perbincangan kita mungkin seru banget. Ini dari pengalaman kami bertiga. Kalau teman-teman punya pengalaman yang beda, mungkin kawan-kawan juga bisa share di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow semua platform sosial media kami. Jangan lupa baca juga artikel-artikel yang tiap hari ada di website Mubadalah ID. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.